Bertemu lagi dengan saya, Profesor Nicole. Sekarang, waktunya kita belajar sambil bermain. Yuk kita simak cerita bunga, kupu-kupu, dan si kodok berikut ini. Ada kupu-kupu terbang menghampiri bunga. Kira-kira kupu-kupunya ngapain ya? Ya, benar. Kupu-kupunya lagi menghisap bunga. Terus, tiba-tiba ada si kodok. Ya, kupu-kupunya dimakan sama si kodok. Penasaran kan kenapa bisa begitu? Ayo, kita belajar sambil bermain bersama Prof. Nicole. Wah, cerah banget pagi ini. Ups, hampir lupa. Kan kita mau belajar dari cerita si kodok, kupu-kupu, dan bunga tentang rantai makanan pada ekosistem. Yuk, kita simak. Rantai makanan menjelaskan bagaimana masing-masing makhluk hidup bertahan hidup dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Rantai makanan biasanya dimulai dari tumbuhan dan diakhiri oleh hewan. Seperti yang kamu lihat tadi, bunga dimakan oleh kupu-kupu, dan kupu-kupu dimakan oleh si kodok. Rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Tumbuhan merupakan produsen. Tumbuhan menyerap cahaya matahari melalui daun. Tumbuhan juga menyerap air dan nutrisi dari tanah melalui akar. Dan proses menghasilkan makanannya disebut fotosintesis. Tumbuhan merupakan satu-satunya makhluk hidup yang menghasilkan energi baru untuk makhluk hidup lainnya melalui proses fotosintesis. Karena itulah tumbuhan disebut produsen. Hewan adalah konsumen, maka dari itu mereka tidak menghasilkan energi, tetapi hanya menggunakannya saja. Hewan yang makan tumbuhan disebut konsumen pertama atau herbivora. Hewan yang memakan hewan lainnya disebut konsumen kedua atau karnivora. Jika karnivora memakan karnivora lainnya disebut konsumen ketiga. Beberapa hewan ada yang makan tumbuhan dan hewan lainnya. Hewan ini disebut dengan nama omnivora. Pengurai. Salah satu contoh adalah bakteria. Pengurai memakan tubuh hewan yang sudah mati. Hasil penguraian tersebut merupakan nutrisi yang tersimpan di dalam tanah yang bermanfaat bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Manusia berada di posisi terakhir pada rantai makanan. Manusia memakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran multimedia berikutnya bersama saya, Profesor Nicole.